Sikitang talung, mangan kacang talung, mil ketemil, sikitang mangan lembayung. Jumpa lagi dalam renungan harian. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Kacang Lupa Kulitnya, yang didasarkan pada kitab Nabi Hosea pasal 8 ayat 14. Israel melupakan penciptanya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, lalu puri-puri mereka akan dilahapnya. Saudaraku, kalimat kacang lupa kulitnya mungkin sudah sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Kalimat ini merupakan salah satu bentuk peribahasa Indonesia yang cukup dikenal. Kalimat kacang lupa kulitnya artinya orang sombong yang lupa asal-usulnya, atau orang kaya yang lupa akan kemiskinannya. Intinya, kacang lupa kulit merujuk pada orang yang tidak tahu diri. Contoh kacang lupa kulit, misalnya orang miskin dari desa yang pergi ke kota dan menjadi kaya, terkenal, atau memiliki jabatan tinggi. Namun, ia menjadi sombong hingga lupa daratan. Jika dalam konteks pertemanan, maka contohnya seperti misalnya, seorang yang meninggalkan teman lamanya yang telah susah payah menolongnya seusai menemukan teman baru. Pendek kata, peribahasa kacang lupa kulitnya ini hendak mengingatkan tentang siapakah saya dan Anda dahulu. Di dalam Alkitab, sikap kacang lupa kulitnya ini dapat juga kita jumpai dalam diri orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka melupakan bahwa sesungguhnya mereka berasal dari budak di Mesir yang kemudian dibebaskan dan diangkat derajatnya oleh Tuhan menjadi bangsa yang merdeka, bangsa pilihan. Bukan hanya itu, mereka diberi anugerah sebuah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Akan tetapi, mereka justru melupakan Tuhan dengan melakukan tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan, melainkan melanggar perjanjian dan menyimpang dari perintah Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala. Israel telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuan Tuhan. Mereka juga mengangkat pemuka, tetapi tanpa sepengetahuan Tuhan. Dengan emas dan perak yang dimiliki, mereka membuat berhala-berhala untuk disembah. Tanpa sadar, Israel telah menabur angin. Oleh sebab itu, mereka akan menuai badai. Tuhan bersabda, Israel melupakan penciptanya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, lalu puri-puri mereka akan dilahapnya. Melalui Hosea, Tuhan mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya kepada Israel dan menyampaikan nubuat tentang keruntuhan dan kehancuran Israel itu. Saudaraku, mencapai keberhasilan merupakan kerinduan setiap pribadi. Akan tetapi, jangan melupakan Tuhan dan asal-usul kita. Seharusnya yang dilakukan adalah semakin berisi, maka semakin rendah hati. Menurut orang bijak, kerendahan hati adalah tanda pengetahuan yang sejati. Jangan pernah lupa diri, karena sesungguhnya
kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan dan juga sesama di sekitar kita, tentu kita tidak akan menggapai keberhasilan seperti apa yang dirindukan. Kecumawaan dan kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ingat, siapa menabur angin akan menuai badai. Kesadaran akan keberadaan diri kita yang sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kasih karunia Tuhan akan semakin menuntun kita menjadi orang-orang yang sadar diri dan bersyukur. Sebab, jikalau bukan Tuhan yang menuntun, maka sia-sialah pencapaian yang telah kita gapai. Jangan menjadi seperti kacang lupa kulitnya, melainkan terus belajar mengucap syukur karena segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Jangan lelah untuk rendah hati, karena di sanalah tergambar ungkapan syukur yang sejati. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami merasa jumawa atas pencapaian yang sudah kami gapai. Kami rindu Bapa untuk terus belajar, mengingat dan mengucap syukur atas pertolongan dan kasih-Mu. Sebab keberhasilan kami semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami sedia berjalan di belakang-Mu dan meneladani apa yang Engkau maui di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.